melampaui segala akal. Kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada Minggu Info Cafe hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kami bacakan untuk kita semuanya. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita telah masuk kepada Minggu Infokafit, yang berarti bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Bila dia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab dia. Sama seperti Bartimeus tadi pada Markus pasal 10. Bartimeus dia berseru-seru. Dikatakan di sana ada seorang yang buta, Bartimeus, anak Timeus. Coba dibaca nanti di rumah itu. Mengapa harus dikatakan Bartimeus, anak Timeus? Berarti dapat kita simpulkan bahwa orang tuanya juga Timeus adalah orang buta. Jadi mereka sama-sama buta. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Yesus mengatakan, apa yang kau inginkan aku perbuat. Beri kepadaku kesembuhan. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan seruannya. Setiap orang yang menghadapi pergumulan dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan hadir di sana untuk menjawab setiap pergumulan tersebut. Dan itu yang dialami oleh pemazmur saat ini. Dia mengalami suatu pergumulan hidup. Bagaimana cara dia keluar dari pergumulan hidup itu? Rahasia pemazmur dalam nas ini adalah dia hidup intim dengan Tuhan. Kedekatan dia hidup dengan intim dengan Tuhan menjadi jawaban bahwa dia mampu menghadapi setiap pergumulan. Hidup intim dengan Tuhan itu juga merupakan nanti menjadi berkat bagi kita ketika pulang dari gereja ini. Jika tema topik Tuhan menunjukkan jalan kepadamu, tapi keintiman hidup kita bersama Tuhan seperti pemazmur akan menjadi pemberi semangat bagi kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kepadamu Tuhan kuangkat jiwaku. Itu seruan yang pertama. Kepadamu ya Tuhan
kuangkat jiwaku. Apa artinya? Di sana ada satu kalimat penyerahan totalitas hidup ini kepada Tuhan. Penyerahan hidup secara totalitas. Ada suatu kesungguhan menyerahkan setiap pergumulan kepada Tuhan. Ada kebulatan hati bahwa hidup ini harus benar-benar berlandaskan atau harus hidup dengan Tuhan. Apapun persoalan hidup itu, ketika kita menyerahkan secara totalitas hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa ada. Jika pemazmur mengatakan, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, ada penyerahan totalitas, dia dimampukan oleh Tuhan menghadapi musuh-musuhnya. Tentu banyak kalau kita baca siapa musuh-musuh pemazmur secara khusus dalam nas ini Raja Daud. Pertama sekali tentu Raja Saul. Itu musuh pertama dia. Raja Saul pertama sekali. Ketika dia dilantik menjadi raja menggantikan dia, setiap saat Saul menantikan. Setiap ada kesempatan Saul ingin membunuh Daud. Setelah dia bangkit dari raja, ada suku-suku. Ada raja orang Edom, ada raja orang Palestina. Selalu mengintai, ingin menghancurkan kerajaan daripada Daud. Itu dari luar, dari dalam. Oh, anak kesayangan dia, Absalom. Yang gagah perkasa, yang paling ganteng. Absalom. Ingin merebut kerajaan dari dia. Dan Daud mengatakan bahwa itu adalah musuh-musuh dia. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, kuserahkan seluruh hidupku, Tuhan pasti datang memberikan kemenangan kepadaku. Penyerahan totalitas juga. Harapan saya kepada setiap jemaat yang hadir hari ini. Menyerahkan seluruh hidupnya. Kita meneladani pemazmur. Jika pemazmur mampu mengatakan, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, kuserahkan hidupku, penyerahan totalitas, apapun persoalan hidup. Kita juga demikian. Berapa lah itu? 200 juta. Ya emang 200 jutanya jadi kekurangan kita. 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang. Betul? Tahu deh, 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Jemaat kita berapa? 1.000 orang. Semuanya. Hanya 200 jutanya kekurangan dana. Itu penyerahan secara totalitas. Maka kita harus meneladani cara hidup pemazmur. Yaitu dia hidup intim dengan Tuhan. Tiada hari tanpa Tuhan. Apapun persoalan hidupmu itu, serahkan kepada Tuhan. Itu yang pertama sekali yang mau dikatakan oleh firman Tuhan itu. Yang kedua, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka pemazmur mengatakan ketika kamu intim hidup dengan Tuhan, nantikanlah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawabannya. Nantikanlah Tuhan dalam hidupmu. Berarti di sana mengatakan menantikan itu adalah pekerjaan yang membosankan. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi menantikan Tuhan di sana dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesetiaan. Menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu kita diajak sabar. Di sana ada ketekunan, kesetiaan. Bahkan setiap orang yang menantikan Tuhan dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan kesetiaan dikatakan dalam nas ini, dia tidak akan mendapat malu. Sebab di sana Tuhan hadir. Menantikan Tuhan kita mengandalkan iman. Senantiasa hidup dengan Tuhan, itu artinya menantikan Tuhan. Di sanalah kita memahami jalan-jalan Tuhan seperti topik minggu ini. Tuhan tunjukkanlah jalan kepada. Di dunia ini ada 2 jalan. Itu nyanyian anak sekolah minggu. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Ada 2 pilihan jalan itu. Ada yang lebar, ada yang sempit. Tapi jalan Tuhan itu membutuhkan pergumulan
Dan menantikan jalan Tuhan itu, kita dituntut penuh dengan kesetiaan. Yang ketiga, saudaraku yang mau dikatakan pemazmur ini, kita mau Tuhan menunjukkan jalannya. Orang yang intim dengan Tuhan harus mampu ada suatu pengakuan. Tuhan, jangan ingat akan dosa-dosa masa muda. Kenapa pemazmur mengatakan dosa masa muda? Oh, masa muda itu masa yang penuh dengan cita-cita. Masa muda itu di sana ada ekspektasi yang tinggi. Itu masa muda. Ada suatu keinginan, tenaga yang kuat. Ada egoisme. Itu masa-masa muda. Jadi jika pemazmur mengatakan, janganlah ingat-ingat masa mudaku. Karena masa muda itu sungguh nikmat. Ada egoisme, ada tenaga, ada keinginan yang meluap-luap. Itu juga dialami oleh pemazmur. Ada gejolak jiwa. Maka dia mengatakan, jangan ingat-ingat dosa masa mudaku. Tapi ingatlah saya sesuai dengan kasih setiamu. Orang yang intim dengan Tuhan harus mampu mengaku dosanya. Jangan sembunyikan dosamu. Setiap orang yang menyembunyikan dosanya, dia akan selalu memberontak dalam hidup ini. Jangan pernah sekali-kali saudara menyembunyikan dosamu. Tidak mampu saudara memberitahukan itu kepada saudara, teman-temanmu. Beritahukan itu kepada Tuhan. Tuhan, jangan ingat dosa-dosaku. Pemazmur tidak menyembunyikan dosanya. Dia beritahukan kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan karena dia tahu bahwa kasih setia Tuhan lebih besar daripada dosanya. Dia tahu sadar itu, bahwa kasih setia Tuhan sungguh luar biasa, lebih besar dari setiap dosa-dosanya. Maka dia mengatakan, jangan ingat dosa masa mudaku, tapi ingatlah saya sesuai dengan kasih setiamu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, 3 poin yang sangat penting, bahwa kita harus hidup intim dengan Tuhan dengan pertama sekali penyerahan totalitas. Yang kedua, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Di sana dituntut suatu spiritualitas yang sangat tinggi. Dituntut di sini suatu spiritualitas yang tinggi. Yang kedua, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan lebih besar dari setiap dosa kita. Lebih besar dari murka Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudaraku, beritahukan kepada Tuhan setiap dosamu. Dan setelah saudara memberitahukan itu, jangan kembali lagi berdosa. Kita tahu, bukan hanya dosa masa muda yang ada bagi pemazmur. Bagaimana dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Dengan siasatnya menyuruh Uria pergi berperang. Artinya apa? Dia telah mengaku akan dosa masa mudanya, tapi dia kembali berdosa. Akhirnya apa? Kerajaannya hancur. Sekalipun kita katakan bahwa dari Daud, keturunan Daud, Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku, mulai hari ini, rawatlah hidupmu intim dengan Tuhan. Serahkanlah hidupmu totalitas kepada Tuhan dan perbaikilah spiritualitas imanmu kepada Tuhan. Maka terbukalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat melimpah bagi kita. Amin. Allah Bapa di sorga yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup intim dengan Tuhan merupakan suatu cita-cita kami yang hadir di sini. Maka penyerahan totalitas hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kami. Berkati kami Tuhan agar kami setiap hari, setiap saat menyerahkan hidup kami secara totalitas kepadamu. Dan ketika kami menanti-nantikan Tuhan, di sana adalah kehadiran kami menunjukkan spiritualitas iman kami hanya kepada Tuhan. Kami ingin terbuka kepada Tuhan.
memberitahukan setiap dosa-dosa kami, terlebih dosa masa muda kami. Kiranya kasih pengampunan Tuhan lebih besar dari dosa kami. Maka mulai saat ini kami akan senantiasa terbuka memberitahukan kepada Tuhan segala bentuk dosa kami. Berkati kami Bapa dalam Yesus Kristus, berkati jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini kami semakin hidup intim dalam Tuhan, menjalani hidup ini. Kami bersyukur ketika Tuhan memberikan damai sejahtera buat bangsa dan negara kami, di mana telah dapat terlaksana dengan baik pemilu di negara kami. Biarlah untuk hasil selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan campur tangan kepada setiap orang yang bertugas, tidak terjadi penyelewengan, tapi biarlah kebenaran yang dari Tuhan nyata di dalam negara Republik Indonesia ini. Pergumulan gereja-Mu Tuhan, mengenai biaya-biaya gereja-Mu untuk mendukung setiap pelayanan, untuk mendukung setiap program, telah dipaparkan majelis perbendaharaan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan itu, bahkan akan menambahkan berlipat-lipat kami ganda, sebab kami yakin dan percaya bersama-Mu gereja-Mu melangkah dan jemaat-Mu bekerja, sehingga berkat-berkat Tuhan akan kami terima nantinya. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, ampunkan kami dari setiap dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.